Baik, perkenalkan, nama saya Ferry Putra Nababan, mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PJKR, dari kelas 2C dengan NPM 2510631070077. Di sini saya akan membuat tugas atau membuat video UAS, yaitu terkait analisis pada gaya renang, kupu-kupu, serta gaya dada. Sekian dari saya, terima kasih. Udah. Dua kali kali. Ada iya. Dua kali mau nawa. Sempurna dua kali. Dua kali ngepak. Susah. Mulai. Kayak kodok. Baik, di sini saya akan menganalisis yang pertama-tama gaya renang pada kupu-kupu saya. Yang pertama ada analisis luncuran atau streamline. Yaitu pertama kita mulai dari aspek luncuran. Jika saya perhatikan di awal video, mungkin posisi lengan saya dan kepala saya sebenarnya sudah lurus ke depan atau sudah ingin menempatkan pada posisi streamline. Namun posisi ini belum bisa membentuk streamline yang optimal atau yang sempurna. Nah, hambatan utamanya itu terjadi pada tubuh bagian bawah, di mana panggul dan kedua kaki posisinya melorot atau turun terlalu jauh di bawah permukaan air. Nah, selanjutnya ada kondisi kaki. Kondisi kaki yang tenggelam ini atau kondisi kaki yang tenggelam pada video itu menurut saya menciptakan luas permukaan yang besar terhadap air, sehingga berfungsi seperti rem yang menahan laju luncuran atau menurut saya kondisi kaki ini akan menjadi hambatan saya dari luncuran. Lanjutnya ada koreksi untuk gerakan ini adalah saya harus mengencangkan otot perut dan otot pantat saya saat meluncur agar posisinya streamline atau bisa lurus, yaitu tujuannya agar panggul terangkat naik dan seluruh tubuh dari ujung jari serta ujung kaki berada dalam satu garis horizontal atau bisa dibilang lurus atau streamline yang rata dengan permukaan air. Lanjut, target capaiannya menurut saya adalah posisi tubuh yang runcing sempurna sehingga bisa meminimalkan gaya hambat air serta atau drag. Mungkin itu saja. Lanjut ke analisis kegerakan tangan. Pada fase menarik air atau pull, bisa dibilang lengan saya itu masih kelihatan ditarik lurus begitu saja ke bawah kolam. Jadi sikunya itu kurang nekuk. Efeknya itu telapak saya tidak bisa dapat tumpuan air yang pas untuk menarik badan ke depan. Jadi menurut saya ketika tarikan tangan saya menarik ke bawah itu kayak kurang maksimal untuk lajunya. Dan selanjutnya pas masuk fase mendorong ke belakang atau push, dayungannya juga kelihatan kurang bertenaga. Makanya badan saya itu yang tadi saya bilang kurang melesat atau bisa kurang melesat untuk melaju. Nah,
Selanjutnya itu pas tangan balik lagi ke depan lewat atas air atau recovery atau gerakan yang diulang, ayunan lengan saya malah terlalu tinggi ke atas yang mana membuat tenaga kebuang percuma dan keseimbangan badan di permukaan air jadi goyang atau tidak streamline. Mungkin koreksinya itu pada analisis gerakan tangan ini, menurut saya harus pakai teknik siku tinggi atau latihan siku lagi. Jadi pas tangan mulai menarik di air, siku ditekuk sampai membentuk sudut yang paling baik, atau bisa dibilang sudut paling baik itu kisaran 90 derajat di bawah dada, biar dayungannya itu kuat dan dayungannya itu optimal serta dorongannya kuat ke belakang. Terus pas tangan keluar dari air, ayunannya menurut saya jangan terlalu tinggi-tinggi, dibikin santai aja atau sesuai aja dengan posisinya, dan usahakan lengan sedekat mungkin sama permukaan air biar lebih hemat energi dan tidak mudah capek atau menguras energi. Masuk ke bagian teknik pernafasan atau pengambilan nafas. Di dalam video yang saya praktekkan terlihat kalau saya mengambil nafas itu masih terlalu cepat, yaitu sebelum fase dorongan tangan benar-benar selesai atau ayunan tangan belum selesai. Selain itu juga saat kepala naik posisinya itu diangkat terlalu ke atas atau terlalu tinggi, mendongak ke depan, tidak sesuai atau tidak semestinya. Secara mekanika gerak, posisi kepala yang terlalu naik ini langsung membuat area pinggang dan kaki saya tenggelam ke bawah air. Yaitu akibatnya momentum maju atau badan jadi tertahan dan ritmenya itu atau ritme dayungan tangan pun ikut terganggu, yang dimana akan menghambat juga yang namanya akan menghambat air juga. Koreksinya itu mungkin timing saya ya, dimana timing saya pengambilan nafas itu harus diperbaiki, yang seharusnya kepala baru naik di akhir fase dorongan tangan, mengikuti dorongan tubuh yang terangkat naik secara alami. Posisi kepala juga tidak perlu diangkat terlalu tinggi, mungkin cukup tipis aja asal mulut sudah melewati permukaan air untuk mengambil nafas atau udara. Nah, mungkin setelah itu juga kepala harus segera masuk kembali ke dalam air sebelum lengan mulai diayunkan ke depan. Selanjutnya, saya akan menganalisis yang terakhir, yaitu ada analisis pada koordinasi gerakan. Nah, di dalam video saya lihat untuk koordinasi saya, yang pertama ada liukan atau gelombang badan saya itu masih belum mengalir dengan baik. Yang masalahnya itu cambukan atau gerakan kakinya itu atau dolphin kicknya itu masih terlalu dominan memakai tekukan lutut, bukan berasal dari panggul. Nah, gerakan ini salah karena paha depan itu jadi menahan air dan mematahkan aliran gelombang tubuh. Selain itu juga menurut saya ketukan tendangan kaki dan kayuhan tangan saya juga sering tidak sinkron. Selanjutnya ada koreksinya itu mungkin gerakan liukan lumba-lumba saya ini harus dimulai dari dada dan panggul, sedangkan lutut hanya mengikuti aja secara alami atau hanya mengikuti saja. Untuk koordinasinya itu mungkin saya akan harus memakai rumus 2:1. Tendangan pertama dilakukan saat tangan masuk ke air, dan tendangan kedua dilakukan saat mendorong ke belakang untuk mengangkat kepala. Mungkin target capaian akhirnya itu adalah dari seluruh perbaikan yang saya lihat adalah terciptanya gerakan renang gaya kupu-kupu yang mengalir sinkron, bertenaga, dan minim hambatan air. Mungkin itu saja yang saya dapatkan sampaikan pada analisis gerakan gaya renang kupu-kupu saya. Sekian, terima kasih.
Selanjutnya saya akan menganalisis video gaya renang dada saya. Yang pertama ada analisis aspek luncuran gerak. Nah, pada aspek luncuran ini yang saya sudah lihat dalam video saya, mungkin dari posisi tubuh sebenarnya sudah bagus dan sejajar dengan permukaan air ya, atau bisa dibilang sudah streamline, yaitu dengan tangan yang lurus menjepit telinga dan kaki yang rapat. Namun sayangnya di sini saya melihat adanya fase terburu-buru karena tidak sabar menahan posisi meluncur atau tidak sabar juga menahan posisi streamline dengan baik. Akibatnya itu saya tergesa-gesa langsung atau terburu-buru untuk melakukan kayuhan tangan pertama. Nah, momentum dan jarak dorongan juga dari tolakan dinding yang sudah saya lakukan itu menurut saya jadi terbuang sia-sia. Mungkin koreksinya itu setelah saya melakukan luncuran dari dinding, saya akan menahan posisi streamline dulu secara tenang selama 2-3 detik terlebih dahulu. Nah, mungkin targetnya itu adalah untuk memanfaatkan gaya dorong maksimal dengan hambatan air yang minimal sebelum memulai kayuhan atau mengayuh di dalam air. Mungkin itu saja. Selanjutnya masuk ke analisis aspek gerakan tangan, yang dimana yang saya lihat akibat ritme yang terburu-buru atau tergesa-gesa ini, tarikan tangan atau in sweep dilakukan terlalu kuat sampai memutar jauh ke belakang melewati garis bahu dan perut. Nah, gerakan yang tergesa-gesa ini atau gerakan yang terburu-buru ini membuat kontrol hilang atau tempo hilang, sehingga tangan gagal berhenti di bawah dada. Akibatnya ayunan tangan yang terlalu ke belakang malah menambah hambatan air dan memperlambat fase pemulihan tangan atau memperlambat kembalinya tangan, yang dimana saat harus kembali lurus ke depan. Koreksinya itu mungkin pada kayuhan tangan harus dikontrol dengan menghentikan tarikan tepat di bawah dada atau bahu, lalu telapak tangan segera dirapatkan di bawah dahu baru dan didorong cepat ke depan. Target capaiannya adalah pola gerakan tangan yang efektif membentuk lingkaran kecil di depan dada tanpa membuang-buang energi ke belakang. Nah, selanjutnya saya akan analisis yang ketiga itu analisis gerakan teknik nafas. Nah, untuk teknik pengambilan nafas yang saya lihat di video gaya renang dada saya, yang pertama adanya fase terburu-buru kembali yang terlihat saat kepala naik ke permukaan air, yaitu karena mengejarnya waktu untuk menghirup udara atau mengambil nafas. Nah, karena mengejar waktu untuk menghirup udara atau mengambil nafas, kepalanya itu terkesan atau terlihat diangkat terlalu tinggi secara paksa ke depan, bukan menaikkan dada atas secara natural dengan ayunan tangan. Nah, gerakan yang tergesa-gesa atau terburu-buru menonggak ini seketika merusak posisi horizontal tubuh dan langsung membuat panggul serta kaki tenggelam ke bawah. Koreksi yang harus dilakukan pada teknik pernafasan saya adalah mungkin mengambil nafasnya itu dengan tenang seiring dada di atas sambil menjaga pandangan mata tetap serong ke bawah air. Mungkin selanjutnya ada targetnya itu agar proses bernafas bisa mengalir halus tanpa mengganggu posisi tubuh di permukaan air. Selanjutnya yang terakhir ada analisis aspek koordinasi, yang dimana yang saya lihat pada gaya renang dada saya sebenarnya koordinasinya sudah cukup baik dan menunjukkan penguasaan teknik dasar gaya dada yang benar. Kelebihannya terlihat pada kemampuan saya dalam menyatukan transisi antar gerakan yang bertenaga. Namun, efisiensi gerakan ini menjadi kurang maksimalnya karena adanya tempo
gerakan yang cenderung terburu-buru. Nah, keinginan untuk bergerak cepat ini membuat tendangan kaki sudah dimulai saat tangan masih dalam fase menarik air ke belakang. Akibatnya, tidak adanya jeda rileks untuk fase meluncur. Dan juga gaya dorongan dari kaki bertabrakan dengan gaya hambat dari tangan sehingga laju terasa agak tersendat atau terhambat. Nah, mungkin koreksinya itu untuk mengoptimalkan kelebihan yang sudah ada adalah dengan lebih mendisiplinkan atau menggunakan tempo sesuai urutan. Seperti dari tarik tangan, lalu ambil nafas, lalu tendang kaki, lalu meluncur. Nah, serta memastikan kaki menendang saat tangan sudah mulai didorong lurus ke depan. Mungkin target utamanya adalah mempertahankan teknik yang sudah baik, yang sudah lumayan ini ke dalam satu siklus gerakan yang lebih tenang dan jauh lebih efisien atau lebih baik. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih.